Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita kembali akan mengikuti rehat, yaitu renungan di hari Jumat. Nah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadar kami butuh selalu firman-Mu dalam hidup kami. Sementara mau menyampaikan renungan pada saat ini, urapi dan kuduskan hamba dengan darah Yesus. Biar setiap orang yang mendengarnya boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mempelajari satu ayat yang Bapak Ibu pasti sudah tahu, yang diambil dari Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Bahkan ayat ini sudah dijadikan lagu yang berkata begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya. Nah, saya akan bacakan ayat ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari secara cepat ada 3 hal. Yang pertama, kata kecaplah. Apa arti kata kecaplah? Kata kecap di sini artinya merasakan. Kalau kita mengecap makanan di mulut kita, artinya kita sedang merasakan makanan yang ada di mulut kita. Nah, jadi demikian juga dalam hal kita mengiring Tuhan. Kita harus betul-betul menikmati, merasakan, mengecap apa yang kita kecap, Bapak Ibu. Yaitu kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tadi dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Jadi kita diingatkan di sini untuk mengecap, merasakan betapa baiknya Tuhan. Pertanyaan buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sudah benar-benar merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Saya percaya kita sampai hari ini kalau ada, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan buat hidup kita. Makanya kita diajar untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, ya, bulan lepas bulan, bahkan tahun berganti tahun, kita diajar untuk merasakan kebaikan Tuhan. Ya, saya percaya sampai hari ini pun kita ada karena kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, yaitu kata lihatlah. Ya, kata lihatlah. Apa arti kata lihatlah? Arti kata lihatlah di sini yaitu memperhatikan atau memeriksa. Jadi arti kata lihatlah di sini yaitu memperhatikan atau memeriksa. Kita disuruh melihat di sekitar kita, di sekeliling kita. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lihat, Bapak Ibu? Yang kita lihat adalah bahwa Tuhan itu baik. Ada yang pertama, kecaplah, di mana kita diajar untuk merasakan kebaikan Tuhan. Sekarang yang kedua, itu kata lihatlah. Artinya memperhatikan atau memeriksa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di Alkitab kita melihat contoh yang sangat konkret adalah Daud. Pemazmur Daud. Jadi mari kita, Bapak Ibu sekalian, mau belajar seperti Daud. Di mana Daud dia begitu banyak melihat, merasakan
kebaikan Tuhan atas hidupnya. Dari dia sebelum jadi raja, bahkan sampai sudah menjadi raja, dia melihat kebaikan Tuhan. Dia rasakan kebaikan Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Waktu dia diutus ayahnya untuk menjaga kawanan domba setiap hari, maka dia melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi dia, menjaga dia, ya, dari serangan binatang buas dan sebagainya. Bahkan ketika dia jadi raja, setiap dia perang, Tuhan memberikan dia kemenangan. Di situ dia banyak melihat dan merasakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih terus merasakan dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita janganlah hanya memandang kepada besarnya masalah yang sedang dihadapi. Janganlah kita hanya memandang kepada besarnya masalah yang sedang kita hadapi. Atau jangan terpaku pada kesulitan yang ada. Bukankah kita sebagai manusia seringkali kita terpaku dengan kesulitan yang ada. Bahkan kita hanya melihat betapa besarnya masa kita hadapi. Kita lupa tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Masalah yang kita hadapi membuat kita jadi lupa tentang kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini Bapak Ibu kita diingatkan, meskipun kita banyak masalah dalam hidup ini, kita percaya kebaikan Tuhan tidak pernah luntur dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan akan tetap dinyatakan dalam hidup kita. Ingat, Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi kita percaya bahwa apapun kita alami semuanya mendatangkan kebaikan. Dan kita diajar untuk merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Terakhir, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Tuhan, ada kebahagiaan buat orang yang mau berlindung kepadanya. Saya percaya tiada tempat di dunia yang aman. Meskipun orang mengatakan di sini aman, di situ aman. Tapi saya percaya tidak ada tempat yang aman selain dalam perlindungan Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan kita bisa merasakan keamanan yang sesungguhnya. Keamanan yang sejati. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mari Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita mau terus hidup berlindung terus di dalam naungan kuasa-Nya. Untuk itu, terus merasakan kebaikan Tuhan, lihat kebaikan Tuhan, dan kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kita disebut berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.